Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara sekalian, melalui hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza sami'tum bihi bi ardi fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala tahruju firara minhu faraja'a Umar min sa'. Yang artinya, Abdurrahman bin Auf mengabari Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar wabah berada di suatu kawasan, janganlah kalian datang ke sana. Dan jika terjadi di suatu kawasan yang kalian diami, jangan kalian meninggalkannya. Spontan Umar sebagai orang yang taat kepada Rasulullah, beriman kepada Rasulnya, meninggalkan kota Sarah, karena kota Sarah yang ada di Sam sedang dilanda wabah penyakit. Para saudara sekalian, di dalam kitab Sahih Bukhari juga, Aisyah sebagai seorang istri Nabi mengabarkan kepada kami para sahabat bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai penyakit lepra, yaitu penyakit yang bisa menular. Lantas Nabiullah SAW memberitahukan kepadanya bahwa penyakit lepra merupakan azab yang Allah timpakan terhadap siapa yang dikehendakinya dan menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidaklah seseorang yang berada di wilayah yang terjangkit penyakit lepra, kemudian ia tetap tinggal di negerinya dan selalu bersabar, ia mengetahui bahwa penyakit tersebut tidak akan menjangkitinya kecuali apa yang Allah tetapkan kepadanya, maka baginya seperti pahalanya orang yang mati syahid. Kemudian hadis berikutnya dari Imam Ahmad yang senada dengan itu, tetap dari Aisyah. Aisyah mengatakan, ia memberitahu bahwasanya ia bertanya kepada Nabi SAW tentang wabah Taun. Maka Nabi SAW memberitahunya, Taun adalah sebuah azab yang dikirimkan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap siapa saja yang dia kehendaki. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Seorang hamba yang terkena wabah Taun di tempat tinggalnya, lantas dia berdiam diri di dalamnya dengan sabar dan berharap pahala. Ia tahu bahwa Taun tidak akan menimpanya kecuali yang telah ditetapkan Allah padanya, melainkan hamba tersebut akan mendapatkan seperti pahala orang mati syahid. Saudara-saudara sekalian, dalam kondisi seperti kita sekarang ini adalah merupakan wabah yang sangat lebih daripada Taun, lebih daripada lepra, karena ini wabah adalah mendunia. Seluruh dunia sekarang sudah terjangkiti virus corona. Di dalam hadis ini dinyatakan bahwasanya apabila suatu negeri, suatu kawasan terjangkit wabah, maka kamu jangan datang ke sana dan kamu tetap berdiam diri di tempatmu. Nah, kalau pada saat itu tidak di salah satu negeri, tetapi satu negeri dengan negeri yang lain itu tidak semuanya mendapat wabah. Kalau seperti itu hanya
Kalau misalnya kita di Indonesia, kemudian wabah itu ada di negara lain, maka perintah Rasulullah itu kita tetap berdiam diri di Indonesia. Tapi kalau wabah itu turun di Indonesia, kita tetap berdiam diri di daerah kita yang masih aman yang kita tinggali. Kita tidak boleh mendatangi daerah di Indonesia ini juga yang terkena wabah penyakit. Namun kalau sudah wabah penyakit itu berada di daerah kita, di tempat tinggal kita, di kampung kita, maka kita harus tetap menahan diri, berdiam diri di dalam rumah kita. Maka orang yang bersabar untuk tidak keluar dari rumah, dari tempat tinggal kita, maka orang tersebut telah disediakan pahala yang sangat besar, yaitu pahalanya orang yang mati syahid. Bayangkan, kita hanya mengorbankan waktu sedikit, menahan sedikit kesulitan karena kita tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berkumpul dengan orang banyak. Itulah kesulitan yang kita hadapi. Tapi kesabaran yang kita tahan itu, yang kita lakukan, membuahkan hasil berpahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Bayangkan, pahala terbesar itu adalah pahala yang orang mati syahid. Orang mati syahid itu langsung masuk surga tanpa dihisab. Orang mati syahid itu dijemput oleh 70 orang bidadari yang siap menemani orang mati syahid itu di surga. Berapa besarnya? Di mana bidadari itu pakaiannya 7 lapis, 70 lapis. Semua warna yang ada di dalam setiap lapisan itu akan terlihat. Nah, saudara-saudara sekalian, itu adalah anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dalam keadaan yang seperti ini, keadaan yang sudah semakin genting karena semakin bertambah banyak jatuh korban COVID-19 ataupun virus corona, maka sebagai orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, sangat layaklah untuk mentaati, sangat baiklah dan sangat terpujilah mentaati apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita wajib menahan diri kita agar kita berdiam diri di tempat kita, termasuk kita di dalam rumah kita. Nah, oleh karena itu, ingatlah seruan Rasulullah kepada Ibnu Abbas tatkala terjadi kesulitan untuk mendatangi masjid. Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas, "Shallu fi buyutikum, shallu fi buyutikum." Salatlah kamu sekaliannya di dalam rumah kalian masing-masing. Atau dengan bahasa lain, "Shallu fi rihalikum, shallu fi rihalikum." Jadi itu maksudnya, salatlah kalian semuanya di tempat kalian masing-masing. Salatlah kalian semuanya di tempat kalian masing-masing. Dengan menahan diri seperti itu, kita akan diberi pahala yang lebih besar daripada sholat berjamaah di masjid dalam keadaan yang darurat seperti ini. Semoga kita menyadari akan hal ini dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kita tidak tahu apa yang akan ditetapkan oleh Allah kepada kita, karena yang berlaku takdir kepada kita apa sudah dituliskan di Lauh Mahfuz semenjak dia sebelum melakukan penciptaan langit dan bumi sejauh 50.000 tahun. Ini nasib kita sudah ditentukan. Nah, oleh karena itu, yang penting bagi kita ini adalah hanya berikhtiar, hanya mengikuti sabda Rasulullah SAW, dan kita mengikutinya. Itu merupakan bentuk keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.